Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang mencari jodoh itu sulit ya. sulit. Mudah biasanya. Iya, tapi kan saya nggak mau bilang mudah. Iya, benar. Sulit. Apalagi kalau kita udah punya istri, pasti sulit. Di sini yang sulit Sangat sulit. Memang banyak sekali para mbak-mbak itu yang bertanya tentang jodoh. Betul. Karena sudah waktunya, sudah ini kok belum ada lelaki yang mendekat seperti itu. Dan banyak kasus dari sulitnya mencari jodoh itu banyak kasus. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami bahwa rezeki seseorang itu sudah ditulis jalannya oleh Allah Ta'ala di langit. Jalan rezekinya yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di langit kalau dia mau mencari. Jalan rezeki itu tidak satu, jalan rezeki itu banyak. Sehingga kalau Allah menulis jalan rezeki semua orang, itu percuma orang itu diturunkan Quran. Percuma Allah itu menurunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna akhlak. Karena semua sudah diatur. Karena sudah diatur di Lauh Mahfuz, benar. kan gitu. Jadi percuma. Iya. Nah, sebenarnya Lauh Mahfuz itu adalah tempat rahasia. Tertulis memang itu rahasia. Jadi tidak ada orang yang tahu istilahnya. Tapi kepanjangan Lauh Mahfuz itu sebenarnya ada dalam Quran. Oh. Jadi di Quran inilah banyak takdir-takdir yang sebenarnya Allah itu menceritakan sudah dalam Quran, cuma banyak sekali yang orang Muslim khususnya tidak banyak yang tahu atau faham. Nah, umpamanya wafis sama iriskukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau istilah di langit ada jalan rezekimu, memang ada, tapi ini masih ngambang. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, dijanjikan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz ini sebenarnya apa yang dijanjikan? Banyak. Baik suatu nikmat yang diperoleh manusia di bumi maupun musibah yang diperoleh manusia di bumi, itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di situ. Sama seperti yang di dalam Quran. Jadi kalau di dalam Quran juga sama. Ma sabaka min hasanatin fa min Allah wa ma sabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi arti dari sisi ini mamanya ya, sebelum saya menjawab tadi, apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari sisi Allah. Nah, itu sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Musibah itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala diberikan di muka bumi, diberikan di dunia. Itu juga dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang manusia yang muslim atau yang kafir melakukan suatu kesalahan terus-menerus. Nah, itu salah satunya dijanjikan. Jadi kalau Allah menjanjikan ya seperti itu, yang sebenarnya dalam Quran sudah ditulis. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Nah, bagi orang-orang tertentu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ada juga sama. Bagaimana dia dijanjikan nanti di neraka dan juga dijanjikan oleh Allah Ta'ala di surga. Kalau di dunia seorang itu selalu nakal terus, ya nanti dijanjikan masuk neraka. Sama tertulis dalam Quran. Kalau orang tersebut itu ngikutin perintah-perintah Allah, ya insya Allah dijanjikan masuk surga. Itu dijanjikan namanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan jalan rezeki ini turun kepada seseorang wanita, entah itu mbak-mbak, entah ibu-ibu muda yang baru pisah, mas-mas muda yang jomblo. Itu sebenarnya cara jalan rezekinya ya harus diketahui. Allah menceritakan dalam Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah,
kebaikan inilah harus diurai. Apa saja? Ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, ya, dan ibadah-ibadah maltah, istilahnya ibadah wajib lah istilahnya yang harus kita kerjakan. Kalau bisa sunnah tambahkan, monggo, itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu tambah baik istilahnya. Kemudian apalagi berbuat baik itu di dunia apa? Kalau yang paling dekat dengan kita siapa? Kalau sudah punya orang tua, saudara, ya berbuat baik di situ, lingkungan itu. Dengan orang tua, hormat, berkata yang baik. Jangan sakiti hati orang tua. Kalau orang tua sakit hati, pasti Allah itu tidak terima istilahnya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, salah satu yang menjadi acuan itu berbuat baik di dunia. Nah, bagi mbak-mbak, bagi mas-mas, berbuat baik di dunia itu ya salah satunya itu sholat tertib, jangan sakitin orang tua. Kalau pada saat ini itu saya nggak nyakitin orang tua saya, udah berapa bulan, berapa tahun, baru sekitar setengah tahun ini ya. Kan baru setengah tahun, nggak tahunya bertahun-tahun ini ngamuk aja sama orang tuanya lah. Ya jangan seperti itu. Yang ngamuk dengan orang tua, yang sampai umpamanya saya lihat nih ada bapak-bapak nganterin anaknya wisuda, nangis, nggak taunya anaknya marah sama bapaknya karena bensinnya habis. Ustaz, kadang menurut si anak, saya tidak pernah menyakiti orang tua. Itu menurut si anak, Ustaz. Tapi menurut orang tuanya nangis terus sama si anak. Itu gimana? Ngelihatnya dari sisi mana? Kalau anak saya tidak pernah menyakiti orang tua, itu karena anaknya arogan. Jadi dia menilainya dari sisi dia. Sebenarnya kan kayak umpamanya begini, dia sudah sholat, kan gitu ya. Sholat itu kan ya ada bacaannya, ada ruko, ada sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, seperti itu. Nah, kalau umpamanya seorang itu sholat, dia hanya sujud, nah ini kan bukan sholatnya sujud saja umpamanya. Itu kan bukan sholatnya, bukan dikatakan sholat, nggak bisa dikatakan sholat penuh. Jadi istilah bukan ajaran Rasul Muhammad lah ya, seperti itu. Jadi tetap ada acuan untuk bisa dikatakan bahwa anaknya ini tidak menyakiti hati orang tuanya, itu ada acuan, ada standarnya. Jadi tidak dari dia sendiri. Nggak taunya orang tuanya nangis mulu karena anaknya. Nah, ini si anak. Nah, ini ciri-ciri anak yang seperti ini. Nanti kalau dia cari jodoh sulit. Kalaupun nanti mudah dia dapat jodoh, ya biasanya nanti pisah. Dia cerai. Kalau sudah berjodoh bisa cerai. Bisa cerai. Berjodoh itu nikah ya. Itu bisa pisah, bisa cerai. Kalaupun ada alternatif lain, kalau mamanya si anak tadi bikin nangis orang tua, kemudian si anak itu ada tipikal merendahkan orang tua, anaknya yang nanti bahaya. Anaknya bisa Down syndrome, seperti itu, hidrocephalus. Berlanjut kepada keturunan gitu Pak. Berlanjut kepada keturunan. Dan ini memang makanya agama kita itu mengajarkan sesuatu hal yang baik itu ya seperti itu. Memang Allah tidak menulis secara rinci bahwa penyakit itu ditulis secara rinci dalam Quran atau di dalam hadis, tidak. Tetapi kita disuruh berpikir sama. Istilahnya, kalau seseorang itu mau berkata penyakit tentang kanker, ya memang tidak ditulis dalam Quran, tidak juga ditulis dalam hadis. Tetapi itu disuruh oleh Allah Ta'ala orang itu belajar. Sama seperti mamanya kita memberikan penyakit dari sisi akhlak. Memang banyak orang di dunia itu nggak paham. Tetapi kalau banyak dari orang yang saya berikan pengetahuan tentang akhlak, dia sakit, kemudian dia jalani, dia tobat kepada Allah Ta'ala, dia mohon ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti, penyakitnya diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Dan itu kalau orang muslim tersebut nurut, hampir semua muslim nurut, yang itu insya Allah diberi kesembuhan. Jadi itu memang betul, dan itu membuktikan mukjizatnya
Al-Quran itu mukjizat tentang bagaimana seseorang itu taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala yang berhubungan dengan penyakit, dimunculkan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya diberi kesembuhan. Nah, itu mukjizat Quran dari sisi taubat. Dari sisi dia minta maaf kepada orang yang dia sakitin, sama meminta maaf itu dianjurkan. Memaafkan orang lain itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kalau kita yang salah, ya kita yang minta maaf. Itu kan anjuran Allah sebenarnya. Cuma orang muslim itu banyak yang tidak tahu. Kalau dia disakitin ngamuk, nggak merasa bersalah. Nggak merasa bersalah. Nah, akhirnya orang muslim banyak yang tidak paham bahwa sakit itu dari dosanya, nggak ngerti karena apa? Memang nggak paham, sehingga nanti akan lama-lama ya menjerumuskan ya ke neraka ya begitu, karena dalam Quran sudah diceritakan. Apalagi dia ahli sholat, ahli tahajud, udah merasa nggak berdosa. Ya, bener, bacaannya baik, umpamanya. Nah, ya sudah, dia akan tidak merasa berdosa. Padahal akhlaknya gitu. Akhlaknya belum tahu ya. Nggak taunya ujub riya itu setiap harinya, setiap ininya. Nah, itu sama, itu tidak boleh. Nah, kalau seseorang itu sudah melakukan seperti itu bahaya. Baik dari sisi dari sisi dia dapat jodohnya kesulitan, kalau mbak-mbak itu dia harus tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada orang tuanya, terus kemudian ikhtiar jalankan. Silahkan ikhtiar itu dijalankan asal yang baik, kan gitu ya. Ta'aruf itu asal yang baik, lingkungannya juga baik. Saya yakin Allah nanti akan memberikan rezekinya dari sisi jodoh. Dan juga teruslah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, teruslah meminta maaf kepada